Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Tori Keraton Merapi. Wow, dan kisah dari Sinta Diary ini makin lama makin keren aja ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka membaca bisa mengikuti karya-karya daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya nih teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kerajaan gaib Wentira. Dendam dari pangeran yang terbuang. Keraton Merapi Part 8. Dari ke-10 pangeran yang lolos, berhak mendapatkan haknya untuk memilih 5 jenderal pilihannya masing-masing. Jenderal yang sudah bersekutu tidak bisa dipilih, hanya mereka yang tidak memihak para pangeran yang bisa dipilih. Dari ribuan jenderal, hanya ada 100 jenderal yang bisa mereka pilih, yang lainnya sudah memihak para pangeran atau sedang menjalankan tugas. 7 dari 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya hanya mendapatkan hak untuk memilih 5 jenderal untuk mendukungnya. Pangeran Lukas mendapatkan hak istimewa, jadi ia memperoleh tambahan 10 jenderal total. Ada 15 jenderal yang bisa dia pilih. Sedangkan Pangeran Argus dan Krepa masing-masing mendapatkan 10 jenderal tambahan dan memilih 1 dukungan panglima besar. Semuanya sudah memilih jenderal yang akan menjadi dukungan mereka. Dalam hal dukungan sudah jelas, Krepa adalah yang paling lemah. Meskipun ia mendapatkan 15 jenderal tambahan untuk mendukungnya, itu masih tidak bisa sebanding dengan yang dimiliki oleh pangeran lainnya. Meskipun rata-rata 99 istri Raja Wentira masing-masing hanya memiliki 5 jenderal yang melindunginya, tapi kebanyakan mereka saling bersekutu untuk menjadi lebih kuat, sedangkan Nyonya Gulan tidak memiliki satu pun sekutu. 5 jenderal yang melindungi Nyonya Gulan sudah lama mati saat pertama kali ia dipindahkan keluar istana. Untung Putri Shana menempatkan 2 prajurit teratai untuk menjaga Nyonya Gulan. Padahal Ibu Shana hanya memiliki 3 prajurit teratai saat itu yang ia dapatkan dari Raja Wentira, meskipun ada beberapa jenderal yang lainnya. Prajurit teratai tidak bisa dibandingkan dengan jenderal biasa. Prajurit teratai adalah pasukan pribadi milik Raja Wentira. Hanya ada 100 prajurit teratai. Kemampuan individu prajurit teratai itu setara dengan 10 jenderal untuk digabungkan. Tentunya tidak semua istri Raja Wentira memiliki penjaga prajurit teratai. Raja Wentira tahu sudah terlambat bagi Krepa untuk mencari dukungan, maka dari itu Raja Wentira memberikan 20 prajurit teratai untuk mendukungnya. Karena pertarungan kelompok bukan sembarang pertarungan biasa, tetapi itu adalah perang besar yang melibatkan banyak jenderal dan prajurit. Segabut itulah Raja Wentira. Kerajaan Wentira yang terkenal akan luas wilayahnya dan memiliki triliunan prajurit akan dia korbankan untuk perang hanya untuk memilih 1 putra mahkota. Selain tradisi yang aneh itu juga sangat kejam, jangankan nyawa para prajurit dan jenderalnya, nyawa anaknya sendiri tidak ia pedulikan demi menjalankan ritual tradisi yang sudah ada jutaan tahun yang lalu. Aku tahu kau memang kuat, saudara ke-10. Silakan, kau lebih dulu untuk memilih panglima besar, ucap Argus.
Terima kasih kakak pertama. Jika begitu aku akan memilih 7 panglima besar Wentira. Konon 7 orang panglima ini berasal dari tempat yang berbeda-beda yang memiliki kekuasaan masing-masing. Kerajaan Wentira sebetulnya sudah gabungan dari 8 kerajaan yang disatukan meliputi darat, laut maupun langit. Maka dari itu, kerajaan Wentira adalah kerajaan gaib terbesar di seluruh Nusantara. Luas wilayah kerajaan gaib Wentira meliputi seluruh daratan Sulawesi, Laut Jawa atau disebut sebagai segitiga Masalembo, dan sebagian wilayah Istana Langit. Meskipun di Sulawesi ada beberapa kerajaan gaib selain kerajaan Wentira, kerajaan-kerajaan tersebut adalah bagian dari kerajaan Wentira. Kerajaan Wentira sebetulnya pernah menyerang dan ingin menyabotase seluruh kerajaan gaib di seluruh Nusantara. Saat itu yang diincar pertama kalinya adalah Pulau Jawa. Tapi sayang, itu harus digagalkan oleh 4 tokoh sakti yang mendiami Pulau Jawa dan yang menjaga Nusantara. Mereka adalah 4 Punokawan, Semar, Garing, Petruk, dan Bagong. Kerajaan Wentira tidak berhenti begitu saja. Akhirnya mereka menyasar ke pulau lain, yaitu Pulau Kalimantan. Untuk menjaga ketentraman di alam gaib Nusantara, 4 Punokawan juga tidak tinggal diam. Mereka juga mencegah kerajaan Wentira untuk melakukan aksinya tersebut. Tentunya Raja Wentira saat itu sangat kesal dan ingin membuat perhitungan dengan 4 Punokawan tersebut. Akan tetapi aksinya gagal karena ada makhluk asing yang ingin menjajah wilayah Nusantara. Kemudian dengan segala perundingan, Raja Wentira setuju untuk tidak berbuat macam-macam dengan wilayah Nusantara lainnya. Tetapi dengan syarat, seluruh wilayah yang pernah kerajaan Wentira kuasai saat itu tidak bisa diganggu-gugat. Wilayah Wentira saat itu meliputi seluruh pulau Sulawesi, Laut Jawa yang masuk kawasan segitiga Masalembo, dan sebagian kawasan milik Istana Langit. 4 Punokawan sebetulnya enggan setuju saat itu, tapi mengesampingkan masalah tersebut dan fokus untuk mempertahankan Nusantara dari sabotase makhluk wilayah lain. Makhluk lain tersebut adalah pasukan merah yang dimiliki oleh kekaisaran gaib di tanah iblis Xinjiang. 4 Punokawan juga memperhitungkan kemampuan kerajaan Wentira dengan menjadikannya sekutu. Kerajaan Wentira juga ikut andil untuk melindungi sebagian wilayah Nusantara. Kerajaan Wentira sendiri diakui kehebatannya karena adanya 7 panglima besar yang menjadi pondasi kokoh untuk kerajaan. Terbentuknya 7 panglima besar juga tidak lepas dari pertempuran yang besar dahulu. Kerajaan Wentira hanya memiliki 1 panglima besar, yaitu Algo. Panglima besar Algo, sosok ini dulunya hanyalah rakyat biasa. Algo adalah seorang pemburu. Hasil buruannya ia akan jual atau tukar dengan kebutuhan yang ia inginkan. Saat itu kerajaan Wentira diserbu oleh kumpulan hewan-hewan mistis yang menyerang wilayah Wentira. Raja merekrut prajurit tambahan dari rakyat biasa dengan alasan ingin menaikkan derajat rakyatnya dan menjadikannya bagian dari kerajaan. Tapi sebenarnya hanya dijadikan sebagai tameng di barisan terdepan. Algo yang ikut saat itu, ia tergiur karena hadiah yang akan diberikan. Alih-alih ingin mengorbankan rakyatnya, ternyata para hewan mistis tersebut berhasil dimusnahkan oleh Algo bersama dengan beberapa rakyat lainnya. Mengetahui hal tersebut, tentunya Raja Wentira senang, tapi ia enggan untuk memberikan hak mereka sebagai bagian dari kerajaan. Tapi Pangeran Wentira yang saat ini menjadi raja tertarik dengan Algo, lalu menjadikannya bawahan beserta yang lainnya. Saat pangeran tersebut naik tahta, Algo pun ditunjuk sebagai jenderal karena kontribusi besarnya saat menemaninya menaklukkan beberapa wilayah. Seiring berjalannya waktu, Algo menjadi terkenal, lalu diangkat menjadi satu-satunya panglima besar di kerajaan Wentira hingga saat ini.
Yang kedua adalah Panglima Besar Ares. Setelah Algo menjadi Panglima Besar, Raja Wentira mulai memperluas wilayahnya. Dimulai dari seluruh daratan gaib yang ada di Sulawesi. Konon, Ares adalah pemimpin suku kecil yang berada di sekitaran wilayah Sulawesi. Ares mampu mengimbangi Algo dalam pertarungan yang membuat Raja Wentira tertarik padanya. Raja memberikan tawaran kepada Ares untuk menjadi bagian dari Wentira. Dia menjanjikan semua pengikutnya akan makmur dan sejahtera. Ares tidak punya pilihan lain. Dalam hal kemampuan maupun jumlah, dia jelas kalah jauh dibandingkan dengan kerajaan Wentira. Akhirnya, Ares setuju dan masuk menjadi bagian kerajaan Wentira. Pada awalnya, Ares hanya memanfaatkan saja dan mencari kesempatan untuk pergi dari Wentira, tetapi ucapan Wentira tidak berbohong. Para pengikut Ares sangat senang dengan fasilitas dan perlakuan yang baik dari kerajaan Wentira. Akhirnya Ares benar-benar mengabdi dan menjadi salah satu panglima besar yang ditakuti karena keganasannya. 3. Panglima Besar Risi. Tidak diketahui bagaimana Risi masuk dalam panglima besar. Hanya ada informasi kecil bahwa Risi sebenarnya bukan berasal dari Nusantara. Dia adalah sosok pengembara yang mencari pengalaman. Karena kecerdasannya yang melebihi makhluk rata-rata, Raja Wentira memintanya sebagai penasehat sekaligus panglima besar. Ada yang mengatakan bahwa Risi adalah manusia. Ada juga yang mengatakan jika Risi adalah dewa. Tetapi kecerdasan yang dimiliki Risi setingkat dengan manusia. Selain cerdas, Risi juga cukup kuat. Dia bisa menahan serangan penuh Ares hanya dengan satu tangan dan mampu membuat Algo stres hanya dengan ucapannya. Risi jugalah yang menjadi faktor kemenangan di setiap pertarungan saat kerajaan Wentira memperluas wilayahnya. Dengan pemikiran cerdas Risi, segala strategi yang disiapkan selalu berhasil dengan mengagumkan. Yang keempat, Panglima Besar Kimaro. Tidak ada informasi jelas mengenai sosok yang satu ini. Konon, Kimaro adalah makhluk lautan yang berada di segitiga Masa Lembo. Dia memiliki saudara yang bernama Kokon, yang juga menjadi salah satu panglima besar. Kimaro adalah perwujudan siluman duyung yang konon memiliki ratusan makhluk seperti Putri Duyung. Yang kelima, Panglima Besar Kokon. Tidak ada informasi jelas juga mengenai sosok yang satu ini. Konon, dari seluruh panglima besar, Kokon adalah yang terkuat, tetapi tidak ada yang bisa memerintahnya kecuali Raja Wentira dan Risi. Kokon adalah perwujudan dari makhluk besar berwujud gurita yang sangat besar. Paus biru hanya seperti ikan cupang baginya. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa Kokon jika dalam bentuk aslinya. Yang keenam adalah Panglima Besar Dewi Yin. Setelah kerajaan Wentira menguasai lautan yang berada di sekitaran wilayahnya, Raja Wentira menyasar wilayah langit. Sebetulnya, Raja Wentira tidak ingin mengusik wilayah langit, tetapi wilayah langitlah yang mencari masalah dengan kerajaan Wentira. Semua itu berawal saat Ernest, istri ke-8, kabur dari Istana Langit dan bertemu dengan Raja Wentira. Ernest adalah calon selir milik Raja Al-Masyur. Ernest kabur karena ia tahu sikap Raja Al yang sebenarnya. Pasukan Istana Langit berniat mengambil Ernest. Saat itu, jenderal yang memimpin adalah Dewi Yin, adik Ernest yang diperintahkan oleh Raja Al. Berharap Ernest bisa dibujuk oleh adiknya, tetapi malah Dewi Yin yang terbujuk oleh Ernest dan membelot dari Istana Langit, lalu menjadi salah satu panglima besar Wentira. Mengetahui itu, Raja Al marah. Yang awalnya hanya ingin mengambil Ernest, Raja Al justru ingin memusnahkan kerajaan Wentira. Pertarungan panjang akhirnya terjadi tanpa ada pemenang di kedua belah pihak. Pertempuran tersebut konon berlangsung hingga ratusan tahun. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kerajaan Wentira awalnya kewalahan melawan pasukan kuat Istana Langit. Tapi muncul sosok kuat yang ikut bertarung di sisi 6 panglima besar dan membuat situasi imbang melawan pasukan Istana Langit.
Yang ketujuh, Panglima Besar Misterius. Sosok ini tidak pernah diketahui, hanya Raja Wentira yang tahu, dan tidak bisa diperintah oleh siapapun, bahkan oleh Raja Wentira. Dia akan bertindak dengan kemauannya sendiri dan hanya mempertimbangkan permintaan Raja Wentira. Namun, berkat sosok misterius ini, Kerajaan Wentira mampu bertempur secara imbang dengan Istana Langit. Tujuh Panglima Besar Wentila mulai terkenal di jagat gaib setelah berhasil membuat pasukan Istana Langit mundur. Saudara ke-10, silakan, kau lebih dulu yang memilih, ucap Argus sang pangeran pertama. Baiklah jika begitu, tapi akan sangat tidak sopan jika aku yang duluan. Silakan, kakak pertama saja yang lebih dulu, balas Krepa. Tidak masalah saudara ke-10, tapi karena kau tidak mau, baiklah, aku akan memilih lebih dulu, saut Argus. Ketujuh panglima besar berdiri di tengah arena. Semua penonton bersorak gembira menyaksikan tujuh sosok terkenal yang jarang bisa dilihat oleh sembarang orang. Aku Argus, memberi hormat kepada tujuh panglima besar, kata Argus sopan. Tidak perlu basa-basi pangeran pertama, segeralah memilih, ucap Risi. Baiklah, aku tidak menghilangkan rasa hormatku. Aku tidak akan memilih di antara kalian karena hal tersebut tidaklah pantas. Jadi, aku berharap jika salah satu dari kalianlah yang bersedia memilikiku, ucap Argus. Kau cukup menarik pangeran pertama. Aku akan ikut denganmu. Apa kalian keberatan? Saut Ares. Ya, dia pantas menjadi pangeran pertama. Terserah, apapun maumu Ares, ucap Dewi Yin. Para panglima besar lainnya juga tidak keberatan. Akhirnya, pangeran pertama mendapatkan dukungan dari Ares, salah satu panglima besar yang sangat brutal. Dengan adanya Ares, base yang menjadi markas Argus nantinya saat pertarungan kelompok dimulai tidak akan pernah bisa tersentuh. Ares telah menjadi dukungan yang kuat untuk pangeran pertama. Lalu, siapakah yang akan Krepa pilih? Sekarang giliranmu saudara ke-10, ucap Argus. Terima kasih kakak pertama, jawab Krepa. Krepa lalu menuju ke tengah arena. Dia sangat gugup kala berada di antara panglima besar. Krepa, Asoka memberi hormat kepada panglima besar. Seperti halnya kakak pertama, aku juga tidak akan memilih. Meskipun di antara kalian tidak memilihku, aku tidak keberatan, ucap Krepa. Dari nada bicaramu cukup sombong, tapi aku tahu kau tidak bermaksud sombong. Sepertinya kau masih harus banyak belajar untuk berkata-kata yang lebih baik, saut Risi. Maaf jika nada bicaraku kasar. Terima kasih panglima besar Risi, balas Krepa. Adakah yang ingin memilih? Kata Risi. Ning. Hei, kalian ini kenapa? Apa tidak ada yang ingin mendukungnya? Lanjut Risi. Kenapa tidak kau saja? Saut Algo. Aku setuju dengan Algo, kata Dewi Yin. Kalian ini. Baiklah, jika begitu. Asoka, itu namamu bukan? Tiba-tiba panglima besar misterius membuka suara dan memotong ucapan Risi. Sosok misterius tersebut bahkan tidak pernah sekalipun bicara dengan panglima besar lainnya kecuali diajak bicara lebih dulu dengan mereka. Dengan Raja Wentira sekalipun, sosok misterius tersebut tidak akan pernah buka mulut jika tidak mengawali dulu. Tapi hari itu adalah pertama kalinya sosok misterius tersebut tiba-tiba saja buka suara dengan sendirinya. Apa yang tiba-tiba membuatnya bicara? Jika saat itu yang diajak bicara pangeran pertama, mungkin aku masih bisa memaklumi karena sikap pangeran pertama sangat baik. Apa yang dilihat dari pangeran ke-10? Gumam Risi dalam hati. Sosok misterius tersebut membuka suara untuk pertama kalinya. Sebenarnya apa yang membuatnya tertarik pada Krepa? Ya, aku Asoka Panglima. Bagaimana aku memanggil nama Panglima? Kata Krepa. Bodoh, kami saja yang selalu berada di dekatnya tidak mau menyebutkan namanya. Apalagi dia, meskipun dia pangeran tidak akan membuatnya memberitahukan namanya. Gumam Dewi Yin. Panggil saja, aku Maras, jawab panglima besar misterius. Semua panglima terkejut kala mendengar ucapan yang keluar dari mulut Maras, tak terkecuali Ares yang sedang duduk di sebelah pangeran pertama. Tidak hanya itu, bahkan Raja Wentira yang sedari tadi duduk dengan santainya tiba-tiba saja berdiri kala melihat Maras berucap, tak terkecuali Rio yang duduk di bangku penonton dan berdiri memperhatikannya. Panglima besar Maras, apakah ada yang ingin Anda katakan? Ucap Krepa.
Dari mana kau mempelajari kemampuanmu itu? Kata Maras. Krepa sempat menengok ke arah Rio dan Rio memberikan isyarat tidak masalah jika memberitahukan padanya karena Rio mengenali sosok misterius yang disebut dengan Maras itu. Kemampuanku ini aku pelajari dari dunia yang disebut sebagai dunia Mara, Panglima, jawab Krepa. Maras juga sempat menengok ke arah Rio, jadi dia tahu alasan Krepa bisa memiliki kemampuan Mara. Oh, aku paham sekarang kenapa kau bisa masuk ke dunia Mara, ucap Maras. Dunia Mara? Apa itu? Aku baru dengar, kata Risi. Ya, aku juga baru mendengarnya. Bisakah memberikan penjelasan, saud Dewi Yin? Sebenarnya Panglima Besar ini siapa? Kenapa bisa tahu tentang dunia Mara? Kata Krepa. Dia adalah King of Mara, raja dari dunia Mara, ucap Rio yang tiba-tiba muncul di arena. Wow, siapa dia? Ya, dia memiliki kemampuan yang sama seperti Pangeran ke-10. Apa dia muridnya atau gurunya ya? Diam, jangan berisik, ucap beberapa penonton. Hei, berani sekali kau makhluk rendahan menginjak arena pertandingan. Hanya para pangeran yang memiliki hak. Saudara Genap, usir dia. Perintah Arkan sang pangeran ketiga. Dia pasti pengikut pencudang itu. Biar ku bunuh dia sebagai peringatan, ucap Rodit segera menerjang. Rodit langsung berhenti setelah ia melihat Maras mengeluarkan energi yang besar. Dia tahu jika mendekat lebih dekat lagi dia akan celaka. Pangeran ketiga juga merasakan tertekan dengan energi tersebut. Dia adalah anakku. Apa ada yang keberatan jika dia berada di sini? Ucap Maras. Hah? Rio bingung. Ya, Rio memiliki kondisi istimewa yang disebut jiwa Mara. Bagi Maras, Rio adalah keturunan Mara yang sudah sewajarnya ia berkata bahwa Rio adalah anaknya. Tidak ada Panglima Besar. Maafkan aku, balas Rodit. Kemudian ia meninggalkan arena. Apa aku salah dengar? Dia bilang makhluk ini anaknya. Gumam Risi dalam hati. Tidak hanya Risi, semua Panglima Besar dan juga Raja Wentira terkejut kala mendengar hal itu. Menarik, menarik. Ini sangat menarik. Ucap Raja Wentira. Yang mulia, Paduka Raja. Ayah, ucap beberapa anggota kerajaan yang bingung kala mendengar ucapan Raja Wentira. Ku bilang, dia adalah King of Mara. Bisakah kau jelaskan? Temanku, ucap Risi. Namaku Rio. Salam para Panglima Besar, kata Rio. Rio, bisa kau jelaskan? Rio kemudian menjelaskan secara singkat. Dunia Mara adalah dunia yang berbeda dengan dunia gaib maupun dunia manusia. Dunia Mara mirip seperti dunia rusak di Mara Cendolo Keblak berada. Hanya saja dunia Mara jauh lebih luas dan memiliki kehidupan tersendiri yang disebut sebagai makhluk Mara. Maras adalah King of Mara, yaitu raja di dunia Mara satu-satunya. Maras tidak akan berbicara pada siapapun kecuali hanya kepada mereka yang memiliki ilmu Mara, keturunan Mara, atau yang memiliki jiwa Mara. Asal usul dunia Mara bahkan Rio sendiri tidak tahu dan tidak akan pernah ada yang tahu kecuali Maras. Aku masih belum paham, tapi ya sepertinya sedikit mengerti, ucap Risi. Kemampuanmu masih dangkal. Bagaimana jika kau menjadi muridku? Kata Maras. Ya, aku bersedia, jawab Krepa bersemangat. Dengan begitu, sudah diputuskan bahwa Maras, Panglima Besar misterius, akan mendukung Krepa. Dan sepertinya tidak hanya mendukungnya dalam pertarungan kelompok saja, Krepa akan mendapatkan dukungan penuh dari salah satu Panglima Besar untuk kedepannya. Aku tahu dari awal saudara ke-10 tidak sesederhana itu. Dia bahkan mendapatkan dukungan dari Panglima Besar yang telah membuat pasukan Istana Langit mundur. Saudara ke-10 akan menjadi saingan terberat nantinya, gumam Pangeran pertama Argus. Apa yang kau pikirkan, Pangeran pertama? Mungkin kau tidak akan bisa meruntuhkan markasnya nanti, tapi itu juga berlaku pada dirinya. Intinya, nantinya adalah kemampuan individu kalian. Aku bersedia melatihmu jika kau mau, ucap Ares. Terima kasih Panglima Besar. Aku pasti akan berusaha dengan giat. Bimbingan Anda tidak akan aku sia-siakan, jawab Argus.
Ares hanya merasa tak adil saja jika hanya Krepa yang diangkat sebagai murid oleh Panglima Besar. Ares berinisiatif membimbing pangeran pertama. Kini, kedudukan Krepa tidak lagi bisa dianggap remeh. Orang-orang yang dulunya tak mau mendekati Nyonya Gulan, perlahan semua mulai mendekat ya. Seperti itulah kehidupan di Ventira. Mereka yang memiliki pengaruh besar akan memiliki banyak pendukung. Karena anak Gulan telah diangkat sebagai murid oleh salah satu panglima besar, pastinya Krepa telah mendapatkan dukungan yang luar biasa. Pertandingan untuk menentukan 10 besar akhirnya selesai. Babak berikutnya akan segera dimulai di suatu tempat yang jauh. Babak berikutnya adalah babak penentuan, bukan sekedar pertarungan kelompok, tetapi itu adalah perang besar-besaran dari 10 kekuatan besar. Beberapa hari berlalu setelah pertandingan, para pangeran yang lolos ke babak berikutnya menyiapkan segala keperluannya untuk babak berikutnya. Semuanya sibuk mencari dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari anggota kerajaan, anggota bangsawan yang memiliki posisi sebagai jenderal, dan bahkan dari kalangan luar seperti yang dilakukan oleh Asla. Tapi bagi pangeran pertama dan Krepa yang telah mendapatkan dukungan dari panglima besar, mereka tidak perlu repot-repot bingung mendapat dukungan, karena para anggota keluarga maupun bangsawan akan datang dengan sendirinya untuk menawarkan dukungannya. Saat itu, di kediaman Nyonya Gulan, rumah besar yang biasanya sepi kini tak pernah lagi sepi pengunjung. Banyak para istri Raja Ventira yang mendekati Nyonya Gulan untuk memberikan dukungan. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya mendukung pangeran ketiga dan pangeran keenam mulai pergi dan mendukung Nyonya Gulan. Kini, Nyonya Gulan telah menjadi salah satu kekuatan besar di kerajaan Ventira. Tidak akan ada lagi yang berani melecehkannya. Bahkan beberapa makhluk yang pernah mempersulit Nyonya Gulan dieksekusi. Walaupun itu bukan perintah dari Nyonya Gulan, tapi beberapa tokoh sengaja melakukannya untuk mengambil hatinya. Dan terjawab sudah, selama ini yang memerintahkan untuk mempersulit Nyonya Gulan adalah pangeran ketiga dan ibunya beserta pendukung lainnya. Kini mereka kekurangan pendukung jika dibandingkan dengan pangeran pertama dan ke-10. Hingga babak berikutnya dimulai, mereka masih tidak tahu bagaimana mendapatkan dukungan lebih. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya pertarungan yang sebenarnya pun dimulai untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar Putra Mahkota. Hari yang ditunggu telah tiba. Semua pangeran yang lolos ke babak berikutnya telah berkumpul di Istana Ventira. Hanya ada 6 pangeran dari 10 pangeran yang lolos. 4 pangeran lainnya telah mati. Akhirnya, hari ini telah tiba. Sayang sekali, keempat saudara kalian telah mati lebih dulu sebelum pertandingan dimulai. Anak-anakku semuanya, aku tahu pelakunya ada di antara kalian, tapi aku tidak akan menyalahkannya karena babak kedua sebetulnya sudah dimulai saat babak pertama berakhir. Sekarang, aku rasa kalian sudah mendapatkan dukungan yang kalian inginkan. Sekarang pergilah ke tempat kalian masing-masing yang sudah dipersiapkan. Mulai sekarang, kalian 6 pangeran adalah musuh satu sama lain. Semua bisa berubah sesuai alur pertempuran dan tergantung kalian sendiri. Berangkatlah, ucap Raja Ventira. Baik ayah, balas ke 6 pangeran. Di suatu tempat yang jauh di wilayah Ventira, tempat yang sangat luas dan banyak terdapat tanah kosong yang membentang ratusan kilometer bahkan lebih, tempat tersebut akan menjadi ajang pembantaian. Banyak korban berjatuhan yang akan memenuhi seluruh tanah tersebut. Dari triliunan prajurit Ventira, semua dulunya adalah musuh sebelum menjadi satu. Perebutan Putra Mahkota juga sebagai ajang balas dendam bagi mereka yang memiliki dendam yang belum terselesaikan. Tidak ada aturan khusus dalam babak terakhir ini. Intinya, dari 6 pangeran tersebut hanya tersisa 1 pangeran yang bisa menjadi putra mahkota. Segala cara diperbolehkan untuk menang. Namanya perang, pasti akan ada tipu muslihat, gencatan senjata, persekongkolan, bahkan pengkhianatan. Para pangeran dan juga putri kerajaan Ventira yang tidak ikut dalam perebutan putra mahkota boleh memberikan dukungannya kepada pangeran yang mereka pilih, dan semuanya boleh ikut serta dalam pertempuran kecuali untuk Panglima Besar. Panglima Besar yang menjadi dukungan hanya bertindak sebagai pengarah, melindungi markas, dan tidak diperbolehkan mengerahkan pasukannya untuk membantu di garis depan.
di babak ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosesnya memang tidak bisa tergesa-gesa, butuh perencanaan, strategi, dan memperhitungkan kemampuan lawan. Bahkan saat perebutan putra mahkota di eranya Raja Wentira sebelum naik tata membutuhkan waktu hampir puluhan tahun, bahkan sampai ada yang memiliki anak. Pangeran pertama adalah anak yang terakhir saat perebutan putra mahkota, bahkan sempat ikut berperang ketika pangeran pertama berumur belasan tahun. Pangeran ke-10 Krepa mendapatkan lokasi yang cukup bagus. Yang sebelumnya disebut sebagai base atau markas itu ternyata keliru. Tempat tersebut tidak terlihat seperti markas, tetapi istana dan seperti sebuah kerajaan yang cukup besar. Anehnya, di sana ada penduduk yang tinggal di sekeliling istana. Ini bukan hanya sekedar berebut untuk mendapatkan posisi putra mahkota, tetapi juga mengelola sebuah kerajaan. Selain berperang, mereka juga harus memikirkan rakyat yang ada di tempat tersebut. Di wilayah Krepa berada, tempat tersebut disebut sebagai Kerajaan Asoka. Kerajaan Asoka terbentuk begitu saja, bahkan para penduduk di dalam tidak tahu fakta bahwa Kerajaan Asoka hanyalah permainan. Tapi mau bagaimanapun juga, Kerajaan Asoka memang seperti kerajaan pada umumnya, tidak ada bedanya. Kerajaan Asoka memiliki lebih dari 2000 prajurit, 20 prajurit teratai, 15 jenderal, dan 1 panglima besar. Kerajaan Asoka sudah seperti kerajaan besar, belum lagi dengan sekutu lainnya, dan belum dihitung dengan mereka yang memberikan dukungan. Sebut saja, wilayah besar yang menjadi tempat ujian putra mahkota adalah Pulau Gama. Pulau tersebut memiliki 10 kerajaan, 6 lainnya milik masing-masing pangeran, dan 4 lainnya menjadi kerajaan tanpa tuan karena pangeran yang harus mengisi kerajaan tersebut sudah mati lebih dulu. Canger, kini kau telah menjadi salah satu pangeran yang cukup berpengaruh. Ibu menyarankan, lebih baik jangan bersaing dengan saudara pertamamu. Mau bagaimanapun, putra mahkota seharusnya jatuh ke tangan putra tertua, ucap Gulan. Ya, aku tahu ibu. Aku juga tidak ingin menjadi putra mahkota. Aku hanya ingin membalas perbuatan saudara ketiga dan yang lain yang ikut terlibat. Meskipun aku tidak balas dendam, mereka akan tetap mempersulit kita. Aku tahu betul seperti apa itu saudara ketiga, jawab Krepa. Hei Krepa, kau tidak perlu bertindak untuk sekarang. Biarlah aku yang mengurusnya, sahut Rio. Jangan buru-buru untuk mengawalinya Tuan. Biarkan para pangeran yang lainnya bertindak lebih dulu. Kita butuh mengukur kekuatan lawan sebelum bertindak. Ini bukan perkara menang atau kalah. Musuh tidak hanya satu pangeran. Jadi kita tidak perlu melakukan pertempuran awal yang sia-sia. Maaf jika pendapat saya kurang berkenan, ucap salah satu jenderal di dalam ruangan tersebut. Benar juga katamu. Kau pasti sudah mengalami banyak pertempuran sebelumnya. Bagus, kita butuh orang-orang sepertimu, balas Rio. Terima kasih Tuan. Benar, saya sudah pernah mengalami pertarungan perebutan putra mahkota. Dulu saya hanya prajurit biasa, katanya. Oke baiklah, jika begitu aku akan menikmati saja keindahan sekitaran sini. Aku butuh refreshing, ucap Rio. Sah, aku temani. Aku juga jenuh jika harus di sini tidak melakukan apa-apa, saut Krepa. Kami akan mengawal Anda yang mulia Asoka, ucap beberapa jenderal yang berada di ruangan tersebut. Sah, tidak perlu. Aku tidak ingin terlalu mencolok, tolak Krepa. Tapi sudah, biarkan Canger sendiri bersamanya. Lagi pula siapa yang bisa mencelakai mereka, kata Gulan. Baik Nyonya, tapi untuk berjaga-jaga, kirimkan beberapa prajurit teratai untuk mengikuti mereka diam-diam. Tempat teraman justru adalah tempat paling berbahaya, ucap Jenderal 1. Kau yang paling mengerti dengan situasi seperti ini. Lakukan yang menurutmu baik Jenderal, balas Gulan. Akhirnya, jenderal tersebut memerintahkan 5 prajurit teratai untuk mengikuti Krepa secara diam-diam. Meskipun prajurit teratai jauh lebih kuat dari jenderal biasa, prajurit teratai hanyalah prajurit biasa di bawah jenderal. Krepa dan Rio keluar dari istana dan berbaur dengan masyarakat umum. Aktivitas penduduk di sana sama saja dengan makhluk yang ada di belahan dunia manapun. Di wilayah kerajaan Asoka masih ada perbudakan, dan hal itulah yang membuat Rio tidak nyaman. Dimanapun alam gaib berada, pasti ada sistem perbudakan seperti ini. Mereka yang menjadi budak sama saja seperti hewan, gumam Rio. Sah, jika kau tidak suka, tinggal kau ubah saja tempat ini dan melarang memperjualbelikan budak, saut Krepa. Tidak semudah itu Krepa. Mungkin bisa kau lakukan jika kau menjadi putra mahkota.
Tapi peraturan akan berubah kembali saat kau tidak lagi menjadi raja, ucap Rio. Bunuh, hancurkan kepalanya. Wah, bagus, ucap beberapa makhluk yang sedang menyaksikan duel. Apa itu? Pendengar Rio teralihkan dengan suara tersebut. Siapa lagi yang ingin menantang gratis yang mampu mengalahkan Rolon akan mendapatkan budak manusia yang langka ini, ucap penyelenggara duel tersebut. Rolon adalah makhluk besar dan terlihat kuat, sadis dan kejam. Rolon tidak segan-segan memakan lawannya hidup-hidup. Duel yang diselenggarakan tersebut memang sudah dipersiapkan untuk tidak mungkin kalah. Mereka melakukan itu untuk mencari budak-budak baru yang kalah mati atau menjadi budak. Tidak ada sejarahnya menang, meskipun ada, itu hanya orang-orangnya sendiri untuk menarik makhluk lain untuk ikut berpartisipasi. Hei, apa kau barusan menyebut budak manusia? Apa aku boleh melihat dari dekat? Ucap Rio. Bukankah dari sini sudah kelihatan, kawan? Jika kau memang menginginkannya, itu mudah. Kalahkan saja Rolon dan lalu budak itu menjadi milikmu. Bisakah aku membelinya? Sebutkan harganya. Tawar Rio. Maaf, seandainya kota ini pun ditukar untuk menebus budak itu, tetap tidak akan aku berikan. Seberharga itulah budak ini, katanya. Hanya untuk seorang budak saja setinggi itu. Benar, itu berlebihan, ucap beberapa makhluk di sana. Oh, jadi satu-satunya caranya mengalahkan makhluk besar itu, ucap Rio. Benar, tapi resiko tanggung sendiri jika terjadi apa-apa denganmu. Baiklah jika begitu, balas Rio. Ada orang bodoh lagi terpancing. Bagus, bagus. Dengarlah, kali ini ada lagi yang menantang Rolon. Ayo tuh, jedum. Hanya dalam sekejap, Rolon tumbang. Bahkan penyelenggara belum selesai mengucapkan kata-katanya saat Rio mendekati budak tersebut. Ternyata itu bukan manusia. Rio merasa lega akan hal tersebut. Hei, jangan menipu. Jelas-jelas ini bukan budak manusia. Hentikan kebohonganmu, ucap Rio. Kau curang. Pasti kau menyerang Rolon diam-diam. Penjaga, tangkap dia, katanya. Selalu saja ada yang seperti ini, gumam Rio. Ada apa ini ribut-ribut? Datang beberapa prajurit yang tidak sengaja melewati tempat tersebut. Hei, itu penguasa kota, minggir, awas-awas. Beberapa makhluk menyingkir. Oh, kebetulan penguasa kota datang. Aku butuh keadilan. Sosok itu curang dan ingin merampokku, ucapnya. Dia mengatakan kebohongan besar kepada penguasa kota dan sengaja menyudutkan Rio. Krepa hanya tertawa kecil sambil menghampiri Rio dengan santai seolah tak terjadi apa-apa. Oh, ternyata kau adalah temannya. Kalian pasti bersekongkol, kan? Penguasa kota mendekati Rio dan Krepa yang telah dikepung oleh sekutu Rolon. Saat melihat Krepa, sang penguasa gemetar. Kali ini aku akan mendapatkan 2 budak sekaligus. Penguasa kota pasti marah besar, sampai-sampai dia gemetar karena marah, gumamnya. Sudah main-mainnya? Ayo pergi, ucap Krepa. Hei, memangnya kau mau pergi kemana? Dasar plak, bruk. Penguasa kota, kok saya ditampar? Salam yang mulia, ucap sang penguasa kota. Akhirnya, penguasa kota justru membuat keberadaan Krepa terlihat. Krepa yang tidak memiliki pengawalan bisa menjadi target oleh beberapa mata-mata musuh. Tidak dipungkiri lagi bahwa di setiap kerajaan yang dipimpin oleh beberapa pangeran memiliki mata-mata yang bersembunyi. Atas perlakuan majikan Rolon kepada Rio dan Krepa yang tidak sopan, mereka semuanya dihukum mati oleh penguasa kota. Sebagai penguasa kota, dia sangat malu ada kejadian seperti itu. Dia juga takut posisinya sebagai penguasa kota akan terancam. Kau urus semuanya dengan baik, ucap Krepa. Baik yang mulia. Hukum mati mereka semua yang terlibat, ucap penguasa kota. Baik, tolong jangan lakukan pada kami. Ampun, maafkan kami. Itu pantas mereka dapatkan jika kejadian yang dialami oleh Rio menimpa makhluk lain. Sudah pasti tidak akan selamat. Aku tidak suka ada budak di kota ini. Kau faham apa yang harus kau lakukan, ucap Krepa. Baik yang mulia. Akan aku pastikan untuk membebaskan setiap budak dan memberikan mereka pekerjaan yang layak, jawab penguasa kota. Benarkah? Jika kau bisa melakukan itu, aku pastikan kau akan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi daripada sekarang, saut Rio. Terima kasih Tuan. Aku pasti akan berusaha keras, kata sang penguasa kota. Aku tidak tahu posisi apa yang dimiliki sosok yang bersama yang mulia ini, tapi sepertinya dia tidak biasa, gumam penguasa kota. Siapa namamu? Tanya Krepa. Maaf, nama saya Bubat. Jika berkenan, siapa Anda? Selain yang mulia, baru kali ini saya melihat Anda, ucap Bubat. Dia adalah anak panglima besar Maras. Wah, ternyata begitu. Maaf, tidak mengenali
Anda, kata Bubat terkejut. Pantas saja dia bersikap biasa saja kepada Yang Mulia. Wewenang Panglima Besar berada di atas Yang Mulia. Sudah jelas jika anaknya memiliki wewenang yang sama dengan Yang Mulia. Untungnya aku tidak menyinggung mereka, gumam Bubat. Kota di mana Rio dan Krepa berada bernama Kota Bubat. Kerajaan Asoka memiliki 5 kota yang masing-masing dipimpin oleh penguasa kota dan diawasi seorang gubernur. Penguasa kota dan gubernur sudah ada sebelum Krepa tiba. Wewenang gubernur juga masih di bawah jenderal biasa. Jadi sebelum Krepa tiba, yang mengelola kerajaan adalah seorang jenderal. Yang Mulia, di sini terlalu mencolok. Bagaimana jika singgah di kediaman kami? Saya bisa memberikan beberapa informasi yang mungkin Anda butuhkan. Bubat memberikan penawaran. Ada baiknya jika kau mengenali setiap pelosok kerajaan ini, Krepa, kata Rio. Sah, aku rasa juga begitu, jawab Krepa. Mereka kemudian pergi menuju kediaman penguasa kota. Kedatangan Krepa pastinya membuat gempar para pejabat kota dengan terburu-buru. Mereka mempersiapkan penyambutan dengan sebegitu senangnya mereka akan kedatangan raja mereka. Ada banyak cara bagi penguasa kota untuk menyampaikan pesan di kediamannya, salah satunya dengan burung elang sebagai pembawa pesan. Setelah tiba di kediaman penguasa kota, mulai dari jalur utama menuju kediaman penguasa kota, penyambutan meriah digelar sepanjang jalur tersebut. Itu adalah pertama kalinya bagi penguasa mendapatkan kunjungan raja penguasa seluruh wilayah kerajaan Asoka. Kau sungguh hebat, mengatur semua ini hanya dalam hitungan jam saja, ucap Rio. Ini adalah hal yang wajar, Tuan. Anda berdua adalah orang nomor 1 di kerajaan ini. Siapa yang tidak merasa terhormat dan senang, ucap Bubat. Sah, jelaskan yang kau ketahui tentang seluruh wilayah kerajaan ini, dari terkecil sekalipun. Tidak perlu khawatir, kami punya banyak waktu, ucap Krepa. Baik, Tuan. Jadi seperti ini, Bubat menjelaskan. Kota Bubat adalah kota utama dari 5 kota lainnya. Kota Bubat juga berada di sekitaran Istana Asoka. Rata-rata aktivitas Kota Bubat beraneka ragam, berdagang, barter, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Kota Bubat disebut sebagai kota utama di kerajaan. Kota Litan berada bersebelahan dengan Kota Bubat di sebelah utara. Kota Litan adalah kota kecantikan karena Kota Litan adalah tempat hiburan terbesar dan satu-satunya kota yang menyediakan selir-selir berpengalaman untuk raja. Selain itu, Kota Litan juga tidak sembarang orang bisa memasukinya. Kota Paveng berada di selatan Kota Bubat. Kota ini adalah tempat pembuatan senjata spiritual. Banyak ahli tempat di sini. Mereka bekerja untuk kerajaan dan menyediakan sumber daya perlengkapan perang. Kota Hisa berada di bagian barat Kota Bubat. Kota inilah yang bertanggung jawab dalam hal segala kebutuhan produksi untuk semua makhluk yang ada di kerajaan Asoka. Kota Bara berada di bagian timur Kota Bubat. Kota Bara adalah tempat pelatihan prajurit. Selain itu, kota ini juga terdapat banyak sekali kelompok tentara bayaran. Selain 5 kota di atas, ada 1 kota tersembunyi, yaitu Kota Bebas yang berbeda di jalur bawah tanah kerajaan. Semuanya ada yang dijual di Kota Bebas ini. Bahkan sesuatu yang tidak ada di kota utama pasti ada di Kota Bebas. Kota Bebas adalah sisi gelap di suatu wilayah kerajaan. Keberadaannya tidak bisa dihilangkan kecuali kerajaan itu sendiri runtuh. Raja di kerajaan Asoka bisa siapa saja, dan nama kerajaan juga berubah setiap muncul raja baru. Jadi sebenarnya Krepa hanyalah raja sementara. Selama perebutan putra mahkota belum selesai, Krepa tetap dianggap sebagai raja di sana, kecuali dia kalah dan terbunuh dalam perang. Sedang asik-asiknya mereka mendengar penjelasan dari Bubat, tiba-tiba saja datang seseorang yang tidak diundang. Oh, ada tamu agung di sini. Kenapa aku tidak diberi kabar? Ucap seseorang berbadan besar dengan perut yang buncit. Selamat datang Tuan Gubernur, sambut Bubat. Ucapan Bubat tidak dihiraukan olehnya dan ia langsung menghampiri Rio dan Krepa. Saya adalah pengawas kota, Gubernur Dongsi, kata Dongsi sambil berdiri di depan Krepa dan Rio. Bawa kemari, aku butuh tempat duduk, ucap Dongsi. Baik Gubernur, ucap pelayan pribadinya. Beberapa saat kemudian, beberapa budak datang. Mereka semua dirantai seperti binatang. Dongsi duduk di salah satu punggung budak itu. Tuan Gubernur,
Ini tidak sopan, tolong jangan berlebihan, ucap Bubat berbisik pada Dongsi. Diam, jangan mengaturku, jawab Dongsi. Di sini sepertinya kurang nyaman. Bagaimana jika pindah ke kediamanku saja? Ucap Dongs yang tidak menunjukkan rasa hormat. Penguasa kota Bubat tahu ada yang tidak beres saat dia hendak ingin keluar ruangan. Dia dihadang oleh beberapa prajurit. Gubernur Dongsi, ada apa ini? Protes Bubat. Setelah itu, seseorang masuk ke ruangan. Dia adalah jenderal yang awalnya memimpin kerajaan Asoka, Jenderal Kuvra. Kalian berdua ikutlah dengan kami. Aku tidak akan memaksa jika kalian menurut, ucap Kuvra. Kau terlalu terburu-buru, Jenderal. Aku sendiri bisa mengatasinya, saut Dongsi. Aku tidak ingin mengambil resiko. Aku lebih puas jika bertindak sendiri, Dongsi, ucap Kuvra. Sesuai dengan kepribadian Anda, Jenderal, Anda selalu hati-hati dan waspada. Tapi dengan begitu tidak pernah ada kegagalan saat Anda bertindak, sanjung Dongsi. Benar bukan? Pasti para penyakit akan keluar dengan sendirinya. Aku sempat ragu. Mudah sekali mendapatkan kerajaan ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, ucap Rio. Ya, sebelumnya saat Krepa tiba di kerajaan tersebut, mereka dengan mudahnya menyerahkan begitu saja karena tidak mungkin menang jika harus bertempur melawan pasukan yang dibawa oleh Krepa. Mengizinkan kami masuk dan menjadikan Krepa sebagai raja terpaksa mereka lakukan dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tentunya mereka tidak akan mampu melawan secara langsung. Ditambah ada Panglima Besar Maras di pihak kami. Mereka hanya perlu membunuh Krepa. Dengan begitu, Panglima Besar sekalipun tidak akan memiliki wewenang lagi untuk tetap berada di kerajaan tersebut. Ikutlah dengan kami, atau kami paksa dengan kekerasan, kata Kuvra. Ikut kemana? Dan apa yang ingin kalian lakukan? Ucap Rio. Tidak perlu banyak bicara. Terlalu banyak omong kau, ucap Rio. Kuvra tidak sempat menghindar. Serangan telak mengenai Kuvra dan membuatnya terpental. Kesempatan. Aku yakin yang barusan melawan Jenderal Kuvra pasti pengawalnya. Jika aku membunuh raja ini, aku pasti mendapatkan banyak jasa, gumam Dongsi. Yang mulia, tolong serahkan nyawamu, kata Dongsi yang langsung menyerang Krepa. Yang mulia, awas, teriak Bubat. Tapi Dongsi ternyata hanya menyerang angin. Berkali-kali dia menyerang Krepa, tapi yang ia serang hanyalah angin. Sah, kau melakukan kesalahan yang besar, ucap Krepa sambil menyentuh pundak Dongsi. Apa ini? Sakit, tolong. Jerit kesakitan Dongsi terdengar hingga keluar kediaman penguasa kota. Aku mungkin salah memperhitungkan kemampuan kalian, tapi apa kalian berdua mampu melawan ratusan prajuritku, kata Kuvra. Ya itu akan merepotkan sih, tapi bukankah aku cukup membunuhmu saja, jawab Rio. Kuvra menyadari itu. Jika dia mati, prajurit akan bubar tanpa ada pimpinan. Dia berniat untuk berlari di kerumunan prajurit, tapi sayang hal itu tidak bisa dia lakukan. Apa ini? Kuvra tahu bahwa dia baru saja diserang oleh Rio, tapi dia tidak sadar bahwa energi marah menempel di tubuhnya lalu menggerogoti jiwanya perlahan. Alasan Rio sengaja pergi dari istana adalah untuk mencari keberadaan pengkhianat di dalam kerajaan. Meskipun belum menemukan mata-mata musuh, perang internal bisa saja terjadi jika tidak berhati-hati. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Ucap Bubat mendekati Krepa. Sah, apa yang membuatmu khawatir hanya dengan makhluk seperti itu? Jawab Krepa. Dongsi dan Jenderal Kuvra bahkan tidak bisa melawan mereka. Mereka memang luar biasa, gumam Bubat. Prajurit Kuvra yang telah kehilangan jenderal akhirnya diambil alih oleh Bubat. Kini Bubat menjadi tokoh yang cukup penting di kerajaan Asoka. Bubat, sesuai janjiku, kali ini posisi gubernur menjadi milikmu. Masih ingat dengan kata-katamu, kata Rio. Terima kasih Tuan, terima kasih Yang Mulia. Saya pastikan di kota Bubat tidak akan ada lagi perbudakan. Tetapi seluruh kota yang ada di kerajaan akan saya pastikan tidak ada lagi budak di kerajaan ini. Jelas Bubat. Bagus, bekerjalah dengan baik. Kami akan kembali ke istana. Kami tunggu kabar baik ya Bubat, ucap Rio. Apa perlu kami antar Tuan? Bubat memberikan penawaran. Sah, tidak perlu. Krepa dan Rio lenyap begitu saja. Saat tiba di istana, seseorang sudah menunggu di ruang khusus untuk tamu. Yang mulia, ada seseorang yang ingin menemui Anda, kata salah satu prajurit. Krepa dan Rio menuju ke suatu ruangan. Di sana berkumpul beberapa jenderal yang sedang mengepung seseorang. Ada apa ini? Ucap Krepa. Yang mulia, salam Yang Mulia. Kakak, ucap seseorang yang Krepa kenal.
Apa yang kau lakukan di sini, Asla? Ucap Krepa. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu, Kak, kata Asla. Terus, apa-apaan ini? Ucap Krepa yang tidak nyaman melihat perlakuan Asla. Tidak perlu marah, Krepa. Sudah sewajarnya prajurit di sini memperlakukan Asla seperti ini. Mau bagaimanapun Asla adalah raja dari kerajaan lain yang menjadi musuh dari kerajaan ini, balas Rio. Ya, aku juga tidak keberatan mereka memperlakukan seperti ini padaku, kata Asla. Pangeran ke-77, tolong jelaskan apa yang terjadi. Di mana pengawalmu? Tanya Rio. Aku hanya membawa sedikit pengawal untuk ke sini. Semuanya sudah mati dalam perjalanan ke sini. Situasinya mulai tidak terkendali. Ucap Asla lalu yang menjelaskan semuanya. Ya, Asla adalah penguasa kerajaan Aslan yang berada tidak begitu jauh dari kerajaan Asoka di sebelah kerajaan Aslan, yang memiliki jarak cukup terdapat kerajaan Tabertuan yang seharusnya dimiliki oleh salah satu dari 4 pangeran yang mati sebelum pertandingan dimulai. Saat itu, kerajaan Tabertuan diserang oleh pasukan dari kerajaan Rodak. Penguasa kerajaan Rodak adalah pangeran ke-6 Rodit. Saat Rodit berhasil menguasai kerajaan Tabertuan tersebut, dia menyasar di kerajaan Aslan. Saat itu, pasukan Rodak bisa ditahan oleh Aslan dan pengikutnya hingga beberapa hari kemudian Rodit dan Arkan bekerja sama untuk meruntuhkan kerajaan Aslan. Karena yakin tidak mungkin menang melawan 2 kekuatan besar, Asla lari dengan beberapa pengawal kecil. Aksinya diketahuan oleh prajurit pangeran ketiga. Meskipun Asla bisa lolos, semua pengawal mati karena menahan para pengejar. Untuk sementara ini, kerajaan Aslan masih bisa bertahan dalam berkat bantuan para penduduk kota Aslan. Para penduduk kota Aslan bersedia berkorban nyawa karena sikap Asla yang peduli kepada mereka. Kerajaan Aslan 100% tidak memungut pajak kepada warga kota dan memberikan fasilitas yang cukup tinggi mereka yang ingin bergabung menjadi prajurit. Jadi pangeran ketiga dan keenam kerjasama. Itu tidak mengejutkan karena pada dasarnya mereka pasti melakukan itu. Begitu juga dengan pangeran 1 dan 2. Aku yakin mereka juga bekerja sama, Tuturio. Jika begitu kenapa kita juga tidak bekerja sama, Asla? Ucap Krepa. Benarkah? Syukurlah. Tadinya aku tidak berharap lebih, tapi jika kakak bicara demikian, aku sangat berterima kasih, jawab Asla. Jika begitu tunggu apa lagi? Ayo, kita sapa para brengsek itu, ucap Krepa. Krepa, kau bersama pangeran Asal pergilah di kerajaan Aslan. Pastikan kerajaan Aslan selamat. Aku akan pergi mengobrak-abrik kerajaan mereka yang sudah kekurangan penjagaan. Pintar, Yo. Benar-benar aku ingin melihat tampang bodoh mereka saat kembali di kerajaan mereka. Mereka akhirnya berangkat terpisah. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Kerajaan Aslan akan segera runtuh jika tidak segera mendapatkan bantuan. Krepa membawa 5 jenderal bersamanya dan 500 prajurit yang diantaranya adalah prajurit bawahan Bubat. Sedangkan Rio membawa 3 prajurit teratai, 10 jenderal dan 1000 prajurit. Krepa buru-buru menuju kerajaan Aslan. Untung saja tidak terlambat, kerajaan Aslan masih mampu bertahan meskipun kondisinya cukup buruk. Kau saja pimpin pasukan untuk menyerang. Menjadi komandan perang bukanlah kalianku, kata Krepa. Baik kakak, semuanya dengar. Hancurkan musuh dari belakang. Selamatkan kerajaan Aslan. Perintah Asla. Wah! Serentak pasukan Asoka menerjang musuh di bagian belakang. Kak, sepertinya ada pengganggu di belakang, ucap Rodit. Siapa mereka? Jawab Arkan sambil memperhatikan ke belakang. Itu adalah prajurit Asoka, saudara ke-10, kata Rodit. Kebetulan sekali, saudara ke-6. Ayo kita bunuh dia di sini, kata Arkan senang. Lihat, bantuan datang. Akhirnya kita selamat. Aduh, lelah sekali aku, ucap beberapa prajurit Aslan di dalam gerbang. Aku pikir si pengecut itu ternyata saudara ke-77. Di mana dia? Kata Arkan. Kau mencariku? Des! Tolong! Pangeran ketiga berteriak. Prajurit yang menjadi tameng Arkan. Krepa tiba-tiba saja menyerang pangeran ketiga. Arkan tentunya sudah menyiapkan penjagaan jika ada serangan dadakan. Alhasil prajurit terdekatnya yang menjadi korban. Trik murahan seperti ini tidak akan mempan padaku, pecundang. Sekarang kau berani melawanku hanya memiliki sedikit kemampuan, ucap Arkan. Siapa yang melakukan trik? Itu adalah sambutan yang paling lembut dariku, brengsek, balas Krepa. Hei, tutup mulutmu, pecundang. Beraninya kau bicara seperti itu, saut Rodit. Hei, diam kau pesuruh, atau ku robek mulutmu itu agar kau bisa terus senyum, ucap Krepa. Apa kau bilang? Jedang!
Jika kau ingin bertarung, maka aku adalah lawanmu, saudara keenam, ucap Asla. Aksi Rodit langsung dihentikan oleh Asla. Meskipun Asla adalah pangeran yang cukup muda, tapi talenta Asla cukup tinggi. Dia sama seperti pangeran 18 yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pangeran ke-18 adalah sosok yang melawan Krepa di pertandingan arena. Ternyata kau mendukung pecundang itu, Asla, ucap Rodit. Setidaknya aku bukan menjadi seorang pesuruh, jawab Asla. Kurang ajar, Trang. Kau memang pantas menjadi pesuruh, ucap Krepa. Asla dan Rodit berduel 1 lawan 1. Rodit adalah sosok emosional. Ia memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, mampu mengayunkan kapak besarnya dengan cepat. Namun Asla sendiri adalah pangeran yang jenius. Ia mampu mengimbangi kekuatan besar dari Rodit. Meskipun senjata Asla hanyalah tombak kecil, dia mampu menangkis setiap serangan mematikan Rodit. Meskipun kalian mampu menahan kami di sini, apa kalian tidak takut jika pangeran ke-1 dan ke-2 menyerang wilayahmu, pecundang, ucap Arkan. Apa yang ditakutkan selama ada panglima besar di kerajaanku, balas Krepa. Benar juga, aku melupakan hal sepenting itu, sial, gumam Arkan dalam hati. Memangnya hanya dengan sedikit pasukan yang kau bawa, kau bisa mengalahkan aku? Hahaha, ucap Arkan. Bukankah yang harus khawatir itu kau? Apa kau tahu alasan kami mau sedikit prajurit? Balas Krepa. Arkan diam sejenak dan menebak-nebak apa yang sedang difikirkan oleh Krepa. Kemudian dia menyadari bahwa kerajaan milik mereka tidak memiliki penjagaan yang cukup. Sial, saudara ke-6, ayo mundur, teriak Arkan. Apa? Mundur? Ucap Rodit bingung. Cepat, tidak ada waktu untuk menjelaskan, kata Arkan. Sekarang siapa yang pecundang? Ucap Krepa. Tunggu kalian, ini belum selesai, kata Rodit kemudian mundur. Mundurnya pangeran ke-3 dan ke-6 akhirnya membuat kerajaan Aslan selamat dari kehancuran. Krepa sengaja memberitahukan lebih cepat karena dia menyadari tidak mungkin untuk menang melawan Arkan. Perbandingan pasukan keduanya terlihat jauh dan tidak seimbang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary ya. Wow, di sini masih saya suka nih apa namanya, kerajaan gaib Wentira ini kan salah satu kerajaan ada tubuhnya juga loh teman-teman di Sulawesi ya, dan memang ini mirip seperti kerajaan Saranjana, tapi kalau dalam kisah ini dikatakan bahwasanya kerajaan gaib Wentira ini lebih besar ya, bahkan hampir mencakup Nusantara. Luar biasa sekali. Dan bagaimana di sini seorang Krepa, pangeran yang terbuang, ini kembali lagi untuk memperebutkan status putra mahkota. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan utama Krepa. Tujuan utama Krepa adalah membalaskan dendamnya terhadap pangeran ketiga. Jadi udah hampir aja tuh ya. Kenapa nggak disikat aja langsung saat itu? Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan buat part selanjutnya besok teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf ya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai jumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.